Netanyahu, you will learn. Netanyahu, you will learn. By the millions will return. By the millions will return. Netanyahu, go get dressed. Netanyahu, go get dressed. We are here for your arrest. We are here for your arrest. Netanyahu, go get dressed. Netanyahu, go get dressed. We are here for your arrest. We are here for your arrest. Netanyahu, can't you see? Netanyahu, can't you see? Genocide your legacy. Genocide your legacy. Netanyahu, Long live the Intifada. Intifada, Intifada. Intifada, Intifada. Long live Intifada. Long live the Intifada. Free Palestine. Apa reaksi kamu setelah melihat Israel yang semakin kehilangan pengaruhnya? Negeri Zionis kini hanya berjarak 1 jengkal sebelum menemui kehancuran. Rezim sesat Benyamin Netanyahu tengah terjebak di jembatan Sirotol Mustaqim sebelum terperosok ke dasar neraka jahanam. Warga Israel mulai menolak, sementara bantuan sekutu seperti Amerika sudah tidak berdampak. Meski Netanyahu mengemis 1000 kali pun kepada Donald Trump, semuanya tidak akan berubah. Di tengah tekanan tersebut muncul aliansi Indonesia yang diisi raksasa seperti China dan Iran. Ketiga negara tersebut bekerja sama mencabut pengaruh Israel yang sudah membuat kekacauan. Inilah awal mula kehancuran negeri Zionis yang sudah dinantikan seluruh dunia. Cetak Gol coba merangkum hilangnya power Israel gara-gara Benyamin Netanyahu sebagai berikut. Masalah internal Israel dikecam rakyat sendiri. Keadilan mungkin bisa saja datang terlambat, tapi ia tidak akan pernah lenyap. Sebuah kutipan yang nampaknya sangat tepat menjelaskan karma kejahatan Israel. Bara api kehancuran yang disebar negeri Zionis kini justru bertiup ke arah mereka sendiri. Mulai dari pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata di Gaza, hingga rencana aneksasi tepi barat dan penyerangan ke Iran yang semakin menggema. Negeri Zionis yang selama ini berlagak so jagoan, terlambat menyadari bahwa hukum alam tidak pernah tertidur. Semesta bekerja dengan caranya sendiri untuk memulangkan kekacauan yang disebabkan Israel. Layaknya seekor kecoa yang menyebalkan, hukum alam menghardik Israel dari bagian kepala. Ya, Benyamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel merupakan korban pertama. Pria 76 tahun ini semakin kehilangan daya cengkramnya setelah kasus-kasusnya kembali naik ke permukaan. Salah satunya termasuk dugaan korupsi yang berpotensi mengantarnya ke balik jeruji penjara. Namun Netanyahu justru masih sempat-sempatnya memasang muka tebal seolah urat malunya sudah berhenti bekerja. Terbukti dirinya mengaku ogah pensiun dan masih ingin menjabat dengan imbalan pengampunan kasus korupsinya. Persidangan kasus saya diperkirakan akan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Kelanjutan persidangan ini mencabik-cabik kita dari dalam dan menimbulkan perpecahan yang sengit, tutur Netanyahu. Padahal rakyat Israel saja telah menyatakan sikap untuk menolak gagasan tersebut. Mereka tidak mau memberikan pengampunan kepada sang Perdana Menteri yang telah menjebak Israel ke dalam labirin penuh nestapa. Penduduk negeri Zionis bahkan menggelar demo besar-besaran di kediaman Presiden Isaac Herzog agar tidak memberi amnesti kepada Netanyahu. Tak cukup sampai di situ, sejumlah aib sang Perdana Menteri juga mulai dibocorkan oleh mantan penjaganya bernama Emi Dror. Menurutnya, keluarga Netanyahu punya beberapa kebiasaan buruk yang tidak terpuji. Contohnya, Netanyahu yang sering meninggalkan restoran tanpa mau membayar, sampai perlu ditalangi anggota tim keamanan. Sementara sang istri, Sarah Netanyahu, kerap mencuri barang-barang hotel seperti handuk selama perjalanan dinas. Selain itu, Sarah juga dikabarkan menentang kesepakatan pembelaan dalam persidangan korupsi Netanyahu.
sebab hal tersebut bakal membuat sang suami meninggalkan jabatannya. Kepemimpinan serakah inilah yang akhirnya semakin membuat rakyat Israel marah besar. Salah satunya diungkapkan Jenderal Pensiunan Israel, Mayor Jenderal Itzhak Brig. Dirinya mengkritik kepemimpinan Bibi Netanyahu yang selalu memprioritaskan kelangsungan politik di atas kepentingan publik. Sang Perdana Menteri juga dikritik sebagai pemimpin yang picik dan tidak memiliki arah. Jika Netanyahu terus berkuasa, Israel diprediksi bakal jatuh dalam kehancuran sebelum mencapai umur 1 abad pada 2048. Ketika saya mencoba melihat ke depan, saya bertanya-tanya, akankah negara Israel mencapai usia 100 tahun? Tantangan yang kita hadapi membutuhkan energi yang tidak hanya dimiliki oleh mereka yang masih memiliki masa depan panjang, ungkap Brig. Gagal total mengemis bantuan Donald Trump. Menyadari posisinya dalam bahaya, Benyamin Netanyahu langsung mengeluarkan jurus andalannya. Apalagi kalau bukan meminta bantuan sang sekutu yakni Amerika Serikat. Lagi-lagi Netanyahu bertindak layaknya seorang pengecut yang cuma bisa bersembunyi di balik ketiak Donald Trump. Dirinya memohon agar dibantu menyelesaikan kasus korupsinya yang sudah tidak tertolong lagi. Tanpa pikir panjang, permintaan tersebut langsung dikabulkan oleh Donald Trump. Pria berambut pirang ini dikabarkan telah melobi Presiden Isaac Herzog untuk mengampuni Netanyahu. Sayangnya, desakan Presiden AS tidak kunjung direstui oleh Herzog. Padahal, Trump sudah beberapa kali meminta pengampunan Netanyahu sejak pertama kali didakwa. Trump yang egonya tersenggol tentu tidak terima jika sekutu dekatnya ditekan terus-terusan. Politisi asal Partai Republik ini lantas marah-marah tidak jelas kepada Herzog. Padahal keputusan yang diambil Presiden Israel tersebut sudah sesuai hukum dan permintaan rakyat Israel. Justru Trump seharusnya malu karena ikut campur urusan peradilan negara lain yang tidak menjadi hak dan tanggung jawabnya. Namun bukan Trump namanya kalau tidak memaksakan kehendak meskipun itu melanggar aturan. Jangankan aturan negara lain, hukum internasional saja diterobos gila-gilaan oleh pria 79 tahun tersebut. Anda memiliki presiden yang menolak memberinya pengampunan. Saya pikir orang itu seharusnya malu pada dirinya sendiri. Dia memalukan karena tidak memberikannya. Dia harus memberikannya, sindir Trump kepada Herzog. Kekuatan koalisi Trump dan Netanyahu semakin amblas setelah warga Amerika Serikat ikut menyuarakan penolakan. Saat hendak berkunjung ke Washington, rakyat AS begitu vokal menolak kehadiran Netanyahu. Mereka turun ke jalan sepanjang malam sambil menyuarakan Free Palestine. Bahkan sejumlah demonstran dikabarkan datang dari komunitas Yahudi. Akan tetapi, mereka mengusung satu suara menuntut Presiden Trump agar tidak berkomplot dengan rezim Zionis Netanyahu. Di sisi lain, masalah serupa juga menimpa Presiden Isaac Herzog. Saat mengunjungi Australia, dirinya didemo ribuan warga karena dinilai terlibat dalam genosida Gaza. Pemerintah negeri Kangguru bahkan didesak untuk segera meringkus Herzog begitu tiba di Canberra. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Kenzie X. Cek linknya di bawah ini. Diambang kehancuran melawan aliansi Indonesia. Masalah internal yang semakin berhamburan terus menggiring Israel ke dekat jurang kehancuran. Selain pergolakan dalam negeri, rezim Benyamin Netanyahu juga terus ditekan dari luar. Salah satunya Indonesia yang semakin serius mengirim pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Tanah air bahkan menjadi negara pertama yang mengambil langkah konkret dengan penerjunan 8.000 personil TNI. Sebelumnya ada kekhawatiran bahwa pasukan ISF ini bakal disalahgunakan Amerika dan Israel untuk melucuti senjata Hamas. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh petinggi Hamas yang telah berkoordinasi dengan pemerintah RI. Kami mendengar pernyataan tegas bahwa Indonesia tidak akan menjadi pihak yang menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau turut dalam agresi terhadap mereka, tutur pemimpin senior Hamas Osama Hamdan.
Di sisi lain, rencana pengarahan 8.000 pasukan TNI ke Gaza juga mendapatkan sambutan hangat dari pemerintah China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian berharap agar gencatan senjata bisa berjalan efektif. China berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, penuh dan langgeng agar krisis kemanusiaan dapat diredakan dan stabilitas regional dapat dipulihkan. Selain mengirimkan pasukan, Indonesia juga berencana menggebrak Forum Board of Peace Gaza yang bakal segera mengadakan sidang perdana pada beberapa waktu ke depan. Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir diharapkan mampu menolak propaganda Amerika Serikat dan Israel. Apalagi Benyamin Netanyahu secara mengejutkan dimasukkan dalam jajaran pengurus oleh Donald Trump. Tanah air yang sudah terlanjur basah tidak boleh menganggapnya sebagai halangan. Indonesia justru harus berani mendobrak rencana AS dan Israel yang melenceng demi mendukung kemerdekaan Palestina. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sarmuji selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI. Sebenarnya bergabungnya di BOP itu kesempatan menyuarakan perdamaian dari jarak yang sangat dekat. Bahkan bisa bisikan langsung, bisa bisikan ke Trump, bisa bisikan ke Netanyahu untuk menjaga perdamaian di Palestina. Selain masalah Gaza Palestina, Israel juga terus melemah dalam konflik Iran. Media Iran baru saja merilis foto pejabat Israel yang bakal dijadikan target jika perang benar-benar pecah. Di antaranya termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz hingga Benyamin Netanyahu. Negeri Para Mullah juga memamerkan peta kota-kota Israel yang bakal dibidik rudal. Petaka bagi Israel, Iran dikabarkan menuai bantuan China untuk memproduksi rudal balistik. Dengan bantuan teknologi dan material Beijing, militer Teheran diklaim bisa meningkatkan produksi rudal hingga 300 unit per bulan. Jaket parasut kece dari brand Zago kini turun harga menjadi 160 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Israel akibat rezim sesat Benyamin Netanyahu. Bagaimana pendapatmu? Akankah Israel semakin kehilangan pengaruhnya dan cuma menyisakan nama? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.